Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan satu orang sebagai tersangka dalam dugaan upaya perintangan penyidikan sejumlah kasus besar, yakni perkara suap vonis lepas ekspor CPO, tata niaga timah, dan importasi gula. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Kohar, menyatakan tersangka berinisial MAM, diketahui sebagai Ketua Tim Cyber Army. Tim penyidik menyimpulkan telah terdapat 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan satu orang tersangka, kata Kohar dalam konferensi pers di Gedung Jampitsus, Jakarta, Rabu 7 Mei 2025. Kohar menjelaskan, MAM diduga secara langsung maupun tidak langsung berupaya menghalangi proses penanganan perkara mulai dari penyidikan hingga persidangan. Dalam kasus ini, MAM bersama Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar, disebut bersekongkol dengan 2 advokat, Marcella Santoso dan Junaedi Saibih yang telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka untuk menyebarkan konten negatif yang menyudutkan Kejagung. Konten tersebut disebarluaskan melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Twitter. Kohar menyebut narasi yang disebarkan menyesatkan publik, salah satunya dengan menyebut metodologi penghitungan kerugian negara oleh Kejagung sebagai tidak sah. Tian Bahtiar juga diduga membuat berita bernada negatif di sejumlah media daring, serta memproduksi acara televisi dalam bentuk talk show dan diskusi panel di beberapa kampus, yang isinya dianggap menyudutkan kinerja penyidik Jampitsus. Opini negatif tersebut kemudian disebarluaskan menggunakan 150 buzzer yang dibagi dalam 5 tim, ujar Kohar. Tersangka MAM atas permintaan tersangka MS bersepakat untuk membuat tim Cyber Army dan membagi tim tersebut menjadi 5, yaitu tim Mustafa 1, tim Mustafa 2, tim Mustafa 3, tim Mustafa 4, dan tim Mustafa 5 yang berjumlah sekitar 150 orang buzzer. Kemudian merekrut, menggerakkan, dan membayar buzzer-buzzer tersebut dengan bayaran sekitar 1,5 juta rupiah per buzzer untuk merespon dan memberikan komentar negatif terhadap berita-berita negatif dan konten negatif yang dibuat oleh tersangka TB tentang penanganan perkara aku, baik ketika di penyidikan, penuntutan maupun pada saat pemeriksaan di persidangan yang saat ini sedang berlangsung. Membuat video dan konten negatif yang diposting atau dipublikasikan melalui platform media sosial, baik TikTok, Instagram maupun Twitter, berdasarkan materi yang diberikan oleh tersangka MS dan tersangka JS yang berisikan narasi-narasi mendeskripsikan penanganan perkara aku yang dilakukan oleh Jampitsus Kejaksaan Agung, pimpinan Kejaksaan Agung dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Selanjutnya, membuat video, konten, dan komentar tim pengacara MS dan JS yang berisikan bahwa metodologi penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara aku oleh ahli yang dihadirkan oleh penyidik penuntut umum adalah tidak benar, menyesatkan, dan telah merugikan hak para tersangka atau terdakwa yang diposting atau dipublikasikan melalui platform media sosial baik TikTok, Instagram maupun Twitter. Bahwa selain daripada itu, tersangka MAN juga merusak, menghilangkan barang bukti berupa handphone yang berisi percakapan-percakapan dengan tersangka MS dan tersangka JS terkait isi video, konten negatif, baik berupa TikTok, Instagram maupun Twitter, termasuk mereka juga mengerahkan 150 orang buzzer untuk membenarkan isi video, komentar negatif yang ditujukan kepada penyidikan, penuntutan perkara aku yang dilakukan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, baik berupa TikTok, Instagram maupun Twitter yang dibuat oleh MAM maupun TB yang bertujuan untuk mencegah, merintangi atau mengagalkan baik secara langsung maupun secara tidak langsung
dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi minyak goreng, tata niaga Komisi 5 maupun tindak pidana korupsi importasi gula, baik di tingkat penyidikan, tingkat penuntutan maupun di tingkat persidangan. Bahwa terhadap perbuatan MM yang bertujuan merintangi dan atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh jajaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia, tersangka MM memperoleh uang sebesar Rp697.500.000 dari tersangka MS melalui Indah Kusumawati, yaitu staf di bagian keuangan kantor hukum AALF, dan yang diberikan oleh MS melalui Rizky, yaitu kurir di kantor hukum AALF sebanyak Rp167 juta, sehingga jumlah total uang yang diterima oleh MAM dari MS sebanyak Rp864.500.000. Tindakan yang dilakukan oleh tersangka MAM, tersangka MS, tersangka JS dan tersangka TB bertujuan untuk membentuk opini negatif bagi penyidik dan penuntut umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia serta pimpinan Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara aku kepada masyarakat dan mempengaruhi pembuktian perkara di persidangan agar perkara tersebut menjadi gagal atau tidak terbukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada MAM yaitu melanggar ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini berdasarkan surat perintah penahanan nomor 31 tanggal 7 Mei 2025 dan yang bersangkutan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.